Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat jemaah sekalian dari Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan menyampaikan saya pribadi dari kita semua bahwa ada 4 yang terpenting di dalam agama yang menurut hadis saya. Apa buktinya? Ya, ubudillahi ka'annaka tarahu. Udu nafsaka fil maut wa iyyaka wa lawatil majnun. Fa innahuna mujabatun wa 'alaika bis salati wa la bisayfi fashathuma falau ta'lamuna ma fihima la ta'ituhuma walau haqqa. Ada 4 perkara yang terpenting bagi kita. Yang pertama, ubudillahi ka'annaka tarahu. Beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Tapi mana mungkin kita bisa melihat Allah? Ya bayar. Bahwa kita beramal soleh, beribadah, bahwa kita akan dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang benar. Kita diawasi setiap gerak-gerik kita yang kita lakukan, maka kita akan dipantau oleh Allah dimanapun kita berada. Allah mempunyai 2 malaikat, yaitu Rafiq dan Atid, yang gak bakalan bisa lolos. Setiap perbuatan kita pastilah akan dipertanggungjawabkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Rafiq mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk. Benar kan? Kita kembali. Benar kan ya? 2 karyawan Allah ini atau 2 utusan Allah ini sangat selektif. Bahwa setiap perbuatan kita, baik sekecil apapun, kemaksiatan atau kebaikan, dicatat oleh malaikat Atid dan Raqib dan Atid. Yang kedua, mautul nafsaka fil maut. Anggaplah dirimu mati besok. Artinya apa? Kita selalu diingatkan bahwa untuk mengingat akan kematian. Bolehkah kita mengingat mati, Pak? Boleh. Kalau mengharapkan mati, nggak boleh. Ya. Kalau ada hadis kayak gini, berarti kita disunahkan untuk selalu mengingat mati. Berarti kita harus mempersiapkan ini sebaik-baiknya setelah kita menghadapi kematian. Mudah-mudahan bisa dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala mati yang husnul khatimah. Itulah yang kalau kita mengamati husnul khatimah, berapa? Celaka ketiga setelah husnul mautnya, celaka ketiga di alam kuburnya, celaka di dalam akhiratnya, dan tempat abadan-abadan, yaitu antara surga dan neraka. Tapi kalau orang ikhlas, insya Allah akan masuk surga. Kalau tidak, nantinya tidak ada timbul kesikan sedikit apapun. Kalau dia masih syirik, masih musyrik, dia abadan-abadan di dalam neraka. Beruntung masih sebagai umat Rasulullah SAW, bahwa umat Rasulullah SAW pasti akan masuk surga. Amin.
Tapi jangan ada sekecil apapun syirik dan musyrik di dalam hati kita. Yang tiga, wa iyyaka wa ra'atul majlub fa innahuna mujarrad. Janganlah kamu menjadi orang lain. Apabila engkau dijali oleh orang lain, maka memaafkannya. Bagaimana supaya ketika bapak untuk di jalan dikelopak kepala juga. Kalau bangsa kita gimana bang? Kalau dikelopak kepalanya? Kelopak lagi. Iya. Tapi dalam ini kita harus menahan. Menahan, karena kita bisa balas, sulit pak. Sulit banget. Cuma udah enak sih sebetulnya. Cuma kalau lebih enak lagi ketika kita dipukul lagi itu enak gitu. Cuma nikmatnya ketika kita dizalimi oleh orang lain, kita pasrah dan kita memaafkan, itu paling mantap pak. Pas kali, 2 kali, 3 kali kurang ajar, ya. Iya kurang ajar 3 kali. Itulah. Kalau kita memaafkan orang yang dizalimi, takutlah kepada orang yang terzalimi. Kenapa? Wa iyyaka wa ra'atul majlub, karena doanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika orang dizalimi itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa izin, doanya langsung tembus kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya apa? Doa itu kepada Allah. Maka jangan sekali kita zalim terhadap orang lain. Karena maklum minan ini paling sulit pak. Kalau kita punya salah pada orang lain, kita harus minta maaf tuh sampai dari itu. Kalau kita punya salah pada Allah, beristighfar, Allah Maha Pengampun. Berdoa kepada Allah, beristighfar. Dosa besar, bertaubat dengan sebenar-benar taubat. Allah masih ampun. Tapi kalau dosa kepada sama insan, sama manusia, itu harus kita minta maaf. Maksudnya orang apa? Ntar jangan sampai kita di akhirat jadi amal kita akan bangkrut pak. Orang yang jadi ini akan menuntut kepada kita supaya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti apa? Saya nggak ada tugas saya ini pak, nggak bisa bayar pakai uang, bayarnya pakai amal. Jika dia yang jadi tidak punya amal, maka balasannya dia harus dosa yang tidak itu tarik. Nauzubillah, nauzubillah demikian. Karena ajab Allah bina azabi lasyad. Sungguh ajabku amatlah pedih. Yang terakhir, yang keempat. Wa alika bi salatil ghadati bi sayfashatuma. Walau ta'lamuna ma fihima la ra'aitumuhuma wal haqqa. Pelihara salat subuh dan salat isya berjamaah. Jika engkau mengetahui pada kedua salat tersebut, kalian akan mendatanginya sambil merangkak esok. Kenapa? Apabila salat isya dan salat subuh sangatlah besar. Barang siapa yang mengerjakan salat isya berjamaah di masjid, maka pahalanya seperti kita mengerjakan salat setengah malam suntuk. Dan bagi siapa yang mengerjakan salat subuh berjamaah di masjid, maka dia mengerjakan 1 malam suntuk. Mantap. Mampukah kita salat tahajud dari malam sampai pagi sampai ke subuh? Tidak bisa. Baik 2, 4, 6, 8 udah. Lumayan 8, 12. Kadang-kadang kita sholat taubat, sholat hajat, sholat tahajud, udah 3 doang. Ini semalam suntuk, maka rugi. Kita sebagai umat Rasulullah ini alhamdulillah sholat subuh kita rakaat 3 safar. 3 safar berapa lebar kita cari Al-Quran?
Hah? 65? Oh 55. 55 berarti hitungannya 150. Alhamdulillah. Pertama begini Pak, paling bantar 5 atau 3 orang sesungguhnya. Alhamdulillah, udah 150 jemaah. Ya, dulu ada Imam Ustaz Mehmet pejuang. Sekarang 150. Kenapa? Bang? Oh, 105. Paling 55. Oh, 35. Berarti 100 orangan. Ya. Alhamdulillah. Kejar satunya. Karena di situ rahmat Allah sangatlah besar. Ada lagi pahala salat subuh. Ketika kita akan salat subuh dan kita melaksanakan salat subuh, bersedekah. Terserah. Setelah pulang itu kita bersedekah. Mau 2.000 kan? Mau 5.000 kan? Istiqomah. Kan di situ ada 2 malaikat. Malaikat satu yang doakan supaya berdoa kepada Allah, kepada Allah, ya Allah, tahanlah hartanya, hancurkan dan musnahkan. Waduh, alhamdulillah, itu malaikat. Dan bagi siapa yang bersedekah pada waktu itu, ya Allah, tambahkanlah hartanya rezekinya. Tuh, doa malaikat itu buat malaikat amalan di waktu subuh. Apalagi besok kita ada ini dengan Pak Haji Ustaz, Pak Haji Pitoyo, Pak Doni itu lumayan itu. Minggu dia buruan hijau. Oh, ini mantap, alhamdulillah. Pahala besar. Mudah-mudahan apa yang dikeluarkan dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlipat-lipat ganda. Ya, maka ada 4 ini kita pertahankan. Amalan ini kita pertahankan. Yang satu, bahwa seakan-akan Allah melihat kita dalam beribadah. Yang kedua, hendaklah engkau mengingat mati. Yang ketiga, hendaklah engkau memaafkan orang yang menzalimi dirimu. Dan yang ketiga, jagalah salat isya dan salat subuh berjamaah di masjid. Itu ya, mudah kita amalkan dan dapat kita sadari dan kita mendapat ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita doakan sebelum kita sakit, mudah dapat penyakitnya Allah Subhanahu wa taala. Yang sulit dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terluka mudah-mudahan diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jadikan rezeki yang barokah, thayyib dan penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa juga kita doakan supaya kita jadi keluarga sakinah, barokah, mawaddah warahmah, dijadikan keturunan kita menjadi keturunan yang soleh dan solehah, dan selalu berbakti kepada keluarga yang berilmu, beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa juga kita doakan imam kita menjadi imam yang berarti thayyibat rabbul ghafur. Bil barakah wa sabah wal hidayah wal maghfirah. Awalan akhirat dari jawilal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Taklim rutin pada sholat maghrib masjid At-Taqwa Kota Bumi 2 Kelurahan Kota Bumi Kecamatan Pasar Mis Kabupaten Tangerang Provinsi Banten telah terlaksana. Dan kepada saudaraku yang menonton atau mengikuti ataupun menyimak acara ini, saya doakan semoga diberikan ilmu yang kuat, pahala juga barokah. Kita diberikan selamat kesehatan batin untuk tetap istiqomah beribadah usaha dan semoga Allah berikan mudahkan segala urusan baik urusan dan akhirat, serta memberikan kelancaran rezeki dan serta penghasilan finansial yang banyak kalau barokah iman dunia akhirat. Juga semoga Allah berikan pula kesempatan untuk menaikkan ibadah haji dan umrah datang semoga Al-Mukarramah dan Madinah. Amin ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang sudah gabung subscribe maupun sepil di acara ini. Pada pemartanan dan di Ngayu Kelurahan Dingrat Katupulan Kabupaten. Terima kasih. Juga kepada Bumi ini rencana juga terima kasih. Ngaji malam minggu yang Pak rencana pada salat rutin ngaji atau taklim ibadah maghrib. Insyaallah untuk malam akhirnya nanti setelah ibadah isya bersama koordinasi ini mau hayat bersih sudah terima kasih. Mohon maaf batin segala orang kawan dan juga kesalahan baik yang tidak sengaja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.